memang kita ingin terutama di bagaimana mempermudah investasi sekaligus apa? Kita menciptakan lapangan kerja baru. Nah, penciptaan lapangan kerja baru tentu harus ada penciptaan usaha yang baru. Terus ini bergulir ya, kalau Anda lihat di slide ini, itu bisa dikatakan ya vicious circle gitulah ya. Jadi bisa dikatakan dari satu dan lainnya itu tidak bisa kita putuskan itu. Oke, tadi saya katakan tujuan kita memang baik. Bahkan ada yang apa ya, kalau misalnya kita proyeksi sampai di tahun 2045 itu diharapkan penghasilan per orang kita ini ya, kalau orang kerja itu bisa mencapai 27 juta. Kemiskinannya nol, ya mencapai nol. Wah itu kadang-kadang kita juga, wah apa yo iso ya, di mana-mana namanya kemiskinan itu nggak ada yang namanya nol, itu saya kira terlalu apa ya ambisius di situ ya, karena memang kenyataannya kecuali itu ya nanti ada kita mengubah sistem, mengubah pemimpin, ya, mengubah orang, mengubah sistem, itu baru. Komunitas yang kita sebenarnya berusaha untuk konsisten ya pada pembelaan terhadap kebenaran dan keadilan. Itu komitmen kita. Jadi kita tidak pernah lelah gitu ya dalam hal melakukan pembelaan terhadap kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu Junior ini ada dalam rangka itu. Ya meski kita juga paham betul ya bagaimana situasi perpolitikan juga hukum di negara kita ini, tetap ya universitas online ini tetap kita jalankan. Ya kemarin kita memang sengaja untuk meliburkan diri dalam rangka untuk mencoba melakukan refleksi, introspeksi, kemudian juga dalam rangka untuk menggali ya kemampuan kita. Kemudian nanti mulai besok kita sudah mulai untuk kuliah secara online lagi. Kalau ini sekarang juga online, tapi kita ini ada direct ya, langsung berhubungan antara saya dengan saudara-saudara sekalian. Nah memang pada hari ini saya bersama Mbak Lisa mestinya ya memberikan setiap hari Selasa itu menyampaikan materi, dan itu biasa bagi yang Bapak Ibu Saudara sekalian yang umum, kita memang biasa kuliah itu seharian penuh. Ya kadang mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore, kadang malah bablas ya sampai jam 8-9 malam, itu sudah hal yang biasa. Maka beberapa hal kemarin ada yang, bagaimana Prof, saya mau jadi mahol aja, nggak bisa kalau standar Anda sudah menjadi dosol ya, dosen online. Wah, nah Anda siap nggak? Ya, siapnya gimana? Ya harus mampu ini tadi, mampu menyusun artikel sesuai dengan kriteria yang kita punyai di Uniol ini, juga harus sanggup untuk mengawal kuliah ya, dari awal sampai akhir, yang nggak boleh putus. Nah itulah, ini yang berat itu di sini ini. Nah, itu Mbak Ika aja kadang sambil ngomong gitu ya, si Pierre, wah itu Mbak Ika yang punya anak pun juga sanggup. Jadi sebenarnya tergantung komitmen kita tadi ya, komitmen bagaimana pembelaan terhadap kebenaran dan keadilan itu, insya Allah ya, kalau saudara-saudara sekalian kira-kira berminat untuk menjadi dosen online di Universitas Online di Ponorogo 4.0 ini, saya kira berkesempatan luas. Tapi tadi ya konsekuensinya memang harus menyediakan waktu, tenaga dan pikiran yang cukup ya, supaya bisa dengan baik untuk mengawal kuliah-kuliah yang ada di Uniol ini. Baik saudara sekalian, kita tentu tidak juga menutup mata dari perkembangan perpolitikan dunia, di mana umat Islam sekarang juga baru merasakan keprihatinan bagaimana persoalan penistaan agama terjadi di Perancis ya. Ini di beberapa daerah sudah juga memulai untuk unjuk rasa ya, menunjukkan rasa bagaimana kita simpati, itu melalui unjuk rasa, demonstrasi dan seterusnya itu. Itu memang sebuah kewajiban bagi kita tadi. Kalau kita sudah ngomong pembelaan terhadap kebenaran dan keadilan, itu berarti sudah apa? Sudah dalam hal ini lintas ya, sudah lintas negara ya. Jadi sifatnya itu transnasional. Itu kita perlu prihatin, dan saya sebagai apa istilahnya ketua suku di Uniol ini menyampaikan keprihatinan kita terhadap nasib
saudara-saudara kita di Perancis ya. Semoga segera mendapat pertolongan dari Allah, bagaimana kita membela agama Allah yang memang itu adalah kewajiban kita. Baik, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu materi yang tadi sudah disampaikan Mbak Lisa, bahwa ini adalah materi yang up to date sampai mungkin beberapa hari ke depan ya. Saya tidak bisa menjamin setelah 14 hari kemarin apakah nanti rancangan undang-undang itu dalam waktu itu ya 30 hari itu ditandatangani atau tidak. Tapi prinsipnya rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini ditandatangani atau tidak. Jadi setelah 30 hari selepas 14 Oktober kemarin akan menjadi undang-undang. Nah, setelah itu apakah Presiden mau membuat perpu atau tidak, itu jadi persoalan sendiri. Ya, nanti akan coba kita gali lebih dalam. Saya ingin share screen yang insya Allah saya akan sampaikan di sini. Nah, jadi materi yang akan saya sampaikan adalah tentang RUU Omnibus Law, ya, Cipta Kerja, ya, kejar tayang bulldozer hukum, ya, haruskah ditolak? Itu tema sebenarnya sudah kita bahas juga ya di Uniol dan juga di beberapa webinar-webinar saya sudah banyak membahas tentang ini. Nah, Omnibus Law itu sebenarnya di Indonesia itu kurang lazim ya. Jadi pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama dalam ini undang-undang ya, pembentukan undang-undang dengan metode Omnibus Law itu tidak lazim. Memang ada di bidang perpajakan kita pernah juga, lalu kita juga pernah membuat namanya TAP MPR Sapu Jagat ya, istilahnya itu. Itu TAP MPR nomor 1 tahun 2003 ya kalau nggak salah, itu untuk mengoreksi berbagai peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah TAP MPR ya, dari mulai tahun 66 ya kemudian sampai dengan tahun 2002 yaitu dikoreksi. Ada yang berlaku, ada yang tidak berlaku, ada yang dinyatakan nanti sampai tetap berlaku sampai dibentuk undang-undang baru. Nah, itu satu TAP tapi mengoreksi sekian puluh TAP MPR yang sudah dikeluarkan oleh MPR. Nah, sekarang ini kita juga hendak membuat semacam terobosan ya peraturan perundang-undangan yang disebut dengan Omnibus Law ini, yang biasanya itu dilakukan di negara-negara dengan sistem hukum yang Anglo-Saxon, terutama yang kita sebut dengan common law system ya. Di civil law system itu ya sebenarnya manual ya, seperti yang kita sudah biasa lakukan, pembentukan undang-undang ya one by one ya. Jarang sekali kita membuat satu peraturan yang disebut dengan Umbrella Act misalnya ya, satu undang-undang payung itu kemudian membawa dari sekian atau mengoreksi dari puluhan peraturan perundang-undangan. Jadi istilah Omnibus Law itu disebut dengan one for everything. Jadi satu undang-undang tapi nanti menyasar itu berarti mereview dari berbagai peraturan perundang-undangan dengan tujuan utamanya adalah melakukan simplifikasi atau proses penyederhanaan ya. Jadi membuat yang lebih sederhana dengan sebenarnya di situ ada semacam shortcut ya, ada lompatan-lompatan atau mungkin ada istilahnya memotong jalur. Yang sebenarnya kalau dilihat dari sisi civil law system itu ya bertentangan dengan sistem namanya kita sebut dengan due process of law. Dan memang hukum itu dibikin untuk menghambat kan gitu ya. Menghambat apa? Menghambat karena orang itu kalau nggak dikasih aturan cenderung untuk melakukan atau untuk mewujudkan sifat greedy-nya. Jadi karakter rakusnya itu kalau tidak dikendalikan dengan peraturan gitu ya, wah itu akan menjadi itu sifat umum manusia. Maka sebenarnya peraturan itu dibikin dalam rangka untuk mengendalikan, menghambat atau mungkin memperlambat. Nah, gitu ya. Karakter-karakter manusia yang sebenarnya kalau tidak dikendalikan itu sangat berbahaya, baik terhadap dirinya sendiri, masyarakat maupun lingkungan secara umum.
Nah, ditengarai ada 5 alasan pembentukan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Saya tadi menyebutnya CLBK, ya, Cipta Lapangan Bisnis dan Kerja. Karena memang prinsipnya itu ya, jadi bukan hanya persoalan penciptaan kerja saja, tapi juga bisnis yang utama, ya, investasi, ya. Nah, di situ ada 70, yang alasan pertama adalah ada 79 undang-undang, ya, yang berpotensi saling mendistorsi. Mas Rustam bisa ini ya, yang lain tuh di mute aja, itu dikendalikan. Ini dikendalikan. Halo? Kita semua tolong itu dikontrol semua ya. Enggak enak soalnya. Jadi yang pertama ada 79 undang-undang yang berpotensi saling mendistorsi. Ya, mendistorsi itu bisa diartikan ada kemungkinan tumpang tindih, atau istilahnya mendistorsi itu ada yang inkonsistensi, lalu juga ada istilahnya tidak ada harmonisasinya, ya. Terutama yang menyamping, karena kalau atas bawah itu berarti dengan Undang-Undang Dasar 45 terutama, ya, kalau ke atas sifatnya itu vertikal. Ini yang lebih ditekankan menyamping, ya, horizontal, yaitu dengan peraturan dengan undang-undang yang lain. Nah, ini ada sekitar 79 undang-undang yang saling mendistorsi. Kemudian yang kedua, lambatnya proses investasi. Ini sebenarnya beberapa pakar ekonomi sudah juga membantah bahwa kita ternyata tidak seperti yang dikatakan ini, ya, sebagai alasan. Ternyata investasi kita, terutama juga direct, ya, foreign direct investment kita itu sebenarnya tidak begitu buruk, ya. Sudah banyak pakar ekonomi yang menyampaikan tentang hal ini. Lalu jumlah perizinan yang banyak dan berbelit, nah, itu kata presiden kita sendiri, kita ini di tingkat dunia termasuk apa? Ya, termasuk negara yang katanya malah nomor 1, ya, mengenai perizinan yang banyak dan berbelit itu. Nah, itu tadi, ya, kita sebenarnya banyak berbelit itu tergantung sebenarnya kecepatan kita bagaimana mengatasi itu. Karena pada kenyataannya kayak di Sragen, ya, saudara tahu itu, Sragen sudah menerapkan istilahnya apa itu? Satu pintu, satu pelayanan itu, ya. Pelayanan satu pintu maksudnya. Pelayanan satu pintu. Satu atap. Itu bisa juga cepat bisa dilakukan, ya. Apakah kemudian dengan cara ini itu sebagai solusi itu, ya. Jadi maksud dengan Omnibus Law, karena untuk investasi itu sebenarnya di tingkat bawah, ya, itu bisa dilakukan untuk mencari alternatif bagaimana bisa dilakukan pelayanan satu pintu yang cepat. Kalau di bidang hukum sebenarnya kita juga mengenal juga sih, ya, tapi ini masih dalam tataran teori yang kita sebut dengan ORES, ya. Jadi One Roof Enforcement, One Roof ORES itu, Enforcement System. Jadi sistem penegakan hukum satu atap itu, ya, itu bisa kita lakukan itu sebenarnya. Yang keempat adalah regulasi dan permasalahan kelembagaan yang terlalu banyak, ini juga tumpang tindih. Bahkan ini cenderung untuk ada, ya, potensi terjadinya corruption. Tetapi hal ini juga, misalnya tujuan undang-undang ini adalah untuk mengurangi korupsi, kadang-kadang juga dibantah orang, loh, ini nanti korupsinya pindah, ya, dari daerah, kemudian nanti bisa lari ke pusat, gitu, karena ada proses sentralisasi, ya, bukan desentralisasi tapi justru sentralisasi. Lalu berikutnya ada kesulitan berinvestasi, ya, sehingga perlu undang-undang yang kita sebut dengan undang-undang sapu jagat ini. Nah, saudara sekalian, saya bisa mengatakan ini terkesan buru-buru, ya, undang-undang ini, karena memang menurut pengalaman yang sudah ada, seperti Amerika itu membuat Omnibus Law itu membutuhkan waktu 5 tahun. Untuk sosialisasinya sendiri itu dibutuhkan waktu 3 tahun. Coba Anda bayangkan itu, ya. Itu undang Omnibus Law di bidang perdagangan dan persaingan usaha. Itu ada di Amerika itu. Tapi butuh waktu sekian banyak itu. Nah, terutama menurut saya memang persoalan kejar tayang ini nggak bisa kita kita iyakan, ya, kita amini, karena dengan pengalaman yang tadi berarti apa? Mestinya yang paling utama adalah proses sosialisasi itu. Bukan sekarang sudah jadi diketok, ya. Ada yang salah ketik tapi diketok gitu, ya. Sudah kesusu diketok, salah ketik kesusu diketok. Nah, akhirnya jadi masalah kan itu.
Nah, ini sebenarnya bukan sekarang itu saatnya kita sosialisasi mengenai undang-undang ini, sehingga kita sudah bisa dikatakan terlambat ya melakukan sosialisasi ini, sudah kadung apa legitimasinya kurang sekali, atau boleh dikatakan ini rancangan undang-undang sudah mengalami delegitimasi. Jadi sudah disebut banyak tentang penolakan-penolakan, nanti akan saya singgung itu di situ. Sebenarnya kalau kita mau ikuti polanya gitu ya bagus-bagus saja. Kenapa? Memang dirancang sebenarnya ya Undang-Undang Omnibus Law ini untuk mendorong investasi, kan itu kan, dengan juga menciptakan lapangan kerja. Nah, itu ada alasan di situ. Katanya kalau ini undang-undang itu direvisi satu demi satu itu butuh waktu berapa itu? Ada 50 tahun. Ya. Nah, ya, padahal kondisi kita di situ ya kita termasuk sulit ya dalam kemudahan untuk berusaha, itu di peringkat 73 ya. Kebijakan tadi sudah saya sampaikan horizontal dan vertikal kadang-kadang saling bertentangan ya. Lalu juga terdapat fenomena hyperregulation. Jadi dikatakan hyperregulation itu karena apa ya, kita memiliki berapa banyak peraturan perundang-undangan ya, ada ribuan baik di pusat dan di daerah, yang itu juga memang sangat berpotensi untuk terjadinya yang tadi saya katakan saling mendistorsi. Nah, tujuannya di situ ada mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat daerah. Nah, tapi tadi saya katakan, loh kok malah banyak yang sentralisasi, itu gimana gitu. Lalu memberikan kemudahan berusaha, nah, lalu juga mengatasi problem regulasi dan tumpang tindih serta menghilangkan ego sektoral. Maunya baik semacam itu. Tapi kadang-kadang mau yang baik semacam ini kadang-kadang juga mendapat apa ya, menjadi tidak baik karena nanti kita sebut sebenarnya paradigma dari pembuatan peraturan, pembuatan undang-undang ini apa ya. Nah, ini kalau kita lihat alurnya juga wah apik banget kan itu kan. Jadi memang kita ingin terutama di bagaimana mempermudah investasi sekaligus apa? Kita menciptakan lapangan kerja baru. Nah, penciptaan lapangan kerja baru tentu harus ada penciptaan usaha yang baru. Terus ini bergulir ya, kalau Anda lihat di slide ini, itu bisa dikatakan ya vicious circle gitulah ya. Jadi bisa dikatakan dari satu dan lainnya itu tidak bisa kita putuskan itu. Oke, tadi saya katakan tujuan kita memang baik. Bahkan ada yang apa ya, kalau misalnya kita proyeksi sampai di tahun 2045 itu diharapkan penghasilan per orang kita ini ya, kalau orang kerja itu bisa mencapai 27 juta. Kemiskinannya nol, ya mencapai nol. Wah itu kadang-kadang kita juga, wah apa yo iso ya, di mana-mana namanya kemiskinan itu nggak ada yang namanya nol, itu saya kira terlalu apa ya, ambisius di situ ya. Karena memang kenyataannya kecuali itu ya nanti ada kita mengubah sistem, mengubah pemimpin, ya, mengubah orang, mengubah sistem, itu baru ada kemungkinan. Tapi kalau kita nanti berkutat pada sistem ekonomi kapitalis dengan apalagi sistem pemerintahnya cenderung terlalu otoriter, dan ini saya yakin kok akan sulit sekali kita untuk mencapai di tahun 45 itu dengan pendapatan kita sekitar 27 juta. Pertumbuhan ekonomi saja kita ini mulur mungket ya, artinya untuk mencapai 7,5 itu berat ya. Sekarang kita malah minus ya kan. Untuk yang karena kondisi normal aja kita cuma 5,3%, coba bayangin. Padahal menurut penelitian ya dari ekonom itu, wong pemerintah itu tidak campur tangan saja di dalam sistem perekonomian suatu negara, pertumbuhan ekonomi itu sudah otomatis 5%, coba bayangin. Nah, kalau cuma 5,3, infiltrasi pemerintah ini gimana? Padahal kita sebut negara ini kan negara welfare state, ya, negara apa istilahnya itu, negara kesejahteraan. Peran pemerintah tetap diharapkan di sini apa? Ya mempengaruhi bagaimana roda ekonomi kita itu berjalan, tidak bisa kita lepas. Terutama yang kita mau itu kan misalnya dengan bagaimana menerapkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya, jadi usaha-usaha yang
apa itu berkaitan dengan kepentingan umum, memenuhi hajat hidup orang banyak itu bagaimana bisa dikuasai oleh negara. Bukan malah dijual ke privat apalagi asing. Wah, ini sudah tidak mungkin ya, saya pikir ini nggak mungkin akan mewujudkan welfare state itu dengan cara yang baik. Nah, target tadi saya katakan terburu-buru, jadi kita sekarang ini memang masih menemukan apa ya, semacam dalam tanda kutip ketidakpastian ya tentang yang sudah dihasilkan terburu-buru tadi. Karena dari awal halamannya saja itu berubah-ubah. Kalau menurut saya begini loh ya, kalau memang nanti akhirnya gitu ya, akhirnya yang dibikin oleh sekretariat negara itu dengan ukuran kertas sekian, jenis hurufnya sekian, kenapa dari awal tidak dibikin semacam itu gitu loh. Sehingga kan kondisinya berubah-ubah dari yang 1028 halaman, ada yang 905 halaman, kemudian yang diserahkan ke Presiden dari DPR itu katanya sudah final juga 812 halaman. Nah, malah terakhir yang kita ketahui yang diserahkan atau diberikan untuk dikoreksi keluar ya dari Sekretariat Negara ya Pak Pratikno itu ke kita ketahui ya ke MUI dan ke Muhammadiyah itu justru tebalnya itu 1187 halaman. Nah, itu yang tadi saya sampaikan ada 79 undang-undang yang direview dengan kira-kira itu melibatkan ini mereview gitu ya. Ada 1239 pasal. Kita ketahui RUU ini ada 11 klaster ya. Ini kalau kita bisa memahami secara umum ya, rancangan undang-undang ini kira-kira di sini ya ada yang disebut dengan mana yang klaster pokok dan mana ada klaster penunjang. Itu ya misalnya kita ingin menciptakan lapangan kerja itu di 3 level itu. Ada investasi ya, kemudian di UMKM dan juga pada pemerintah. Itu kalau kita lihat di situ, ya jadi klaster pokoknya itu ada ekosistem investasi, kemudian ada kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, lalu ada investasi dan proyek pemerintah. Nah, nanti ada klaster pendukungnya itu ada namanya administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi. Prof, suaranya, Prof, ke-mute. Utek-utek kok. Halo? Halo, ya bisa Prof, terdengar sini Prof. Iya, siapa yang mute sendiri kok? Saya enggak, saya jauh dari laptop loh ini kok bisa mute sendiri ya? Halo, sampai di mana tadi saya? Ya. Halo? Ini malah macet ini, gimana nih? Oke, lanjut. Ya, jadi ada 11 klaster ini ya, saudara sekalian. Mas Rustam, ini macet ini, Mas. Oh, bisa jalan. Oke. Ya, 11 klaster ini Anda lihat, mulai dari penyederhanaan perizinan sampai dengan kita pengelolaan kawasan ekonomi. Ya, itu Anda lihat itu kira-kira ada 79 undang-undang. Kira-kira berat enggak ini memahami kayak begini ini? Ini kalau enggak orang hukum saja itu loh, koplak loh mikir kayak begini ini. Saya pun enggak mampu untuk membahas semua klaster itu, sangat sulit ya. Karena apa? Begitu kita ngomong klaster, misalnya klaster ketenagakerjaan, kita itu harus membuka. Ini kita sudah punya beberapa versi kan, ada versi. Oke, kita buka yang versi 1187. Kita buka, nanti lalu kita bandingkan. Kita baca dulu di klaster ketenagakerjaan misalnya. Apa ini yang berubah? Oh, ini yang ditambah, ini yang dikurangi, ini yang dihapus. Kita lihat. Setelah itu baru kita cocokkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Kita lihat per pasal. Kita bandingkan. Oh,
Mana ini? Kekurangannya di mana? Kok bisa begini diubah? Kenapa? Waduh. Pokoknya bukan main lah ya. Jadi beruntunglah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada orang-orang yang memang sengaja untuk menganalisis ya berbagai bidang-bidang itu bukan main. Itu butuh ketelitian ya. Kadang-kadang kita salah malah dikatakan hoax ya kan. Ada yang sudah hoax, wah malah dicekel sisanya ditangkap. Aduh mendem iki. Sebenarnya itu tidak perlu sampai ditangkap kayak begitulah. Saya kadang juga merasa heran kenapa ini pemerintahan itu sangat represif banget ya. Yang ditangkap sudah banyak sekali nih ya. Nah, kita memang harus hati-hati ya. Kadang-kadang saya pun ngomong ya wes normatif baik, normatif. Tapi kalau terlalu normatif, kritik tidak ada, saudara bisa lihat terus perbaikannya di mana. Ya kan? Jadi masalah besar di sini. Maka ya oke, kita kritik tapi yang konstruktif kan gitu ya. Kita dulu pernah membahas tentang bagaimana critical thinking itu memang penting, tetapi kritik itu harus kita lakukan secara konstruktif. Saya juga membuat urian-urian itu, ya saya usahakan untuk tetap konstruktif ya, dilandasi dengan pemikiran-pemikiran yang ilmiah itulah ya, tidak asal ngomong. Nah ini saya katakan RUU Omnibus Law itu memang berpotensi untuk menjadi bulldozer ya. Anda tahu ya bulldozer itu kan memotong, membongkar, menarik, ya kan, mengeluarkan, gitu kan. Menggeser kanan, kiri, samping, yaitu karakter bulldozer itu semacam itu. Ya ini bulldozer hukum yang saya sebut ini ya. Rancangan undang-undang Omnibus Law itu cipta kerja yang bisa kita katakan bulldozer. Apa itu? Blade, memotong prosedur baku. Ya. Perubahan ya secara Omnibus Law itu tidak diatur ya di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu mengenai P3 ya, pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. AMDAL tidak ketat diterapkan, terutama untuk perusahaan yang tidak berdampak negatif ya terhadap lingkungan yang luas. Nah, juga diambil alih oleh pusat. Ini kan memotong yang tadi saya sampaikan ya, shortcut. Belum lagi persoalan aspek formil dari pembentukan peraturan perundang-undangan ini, saudara lihat bagaimana proses partisipasi masyarakat, public hearing, kemudian public consultation-nya, partisipasinya macam mana. Anda bisa bayangkan kan, ada 79 undang-undang. Kira-kira berapa banyak stakeholders yang terlibat? Cukupkah itu dalam waktu 6 bulan kurang itu bisa dikatakan itu selesai untuk menerima masukan itu. Maka tadi saya katakan, lawang Amerika saja itu loh, butuh waktu 3 tahun untuk sosialisasi. Kita kok sesongah, wes 100 hari jadi, wah berapa? Ini bulanan lah sebelum akhir tahun selesai. Itu opo gitu loh ya. Maka kemudian menimbulkan reaksi begini. Ini sebenarnya ini persoalan utama adalah mengenai komunikasi. Komunikasi publik kita itu yang sangat buruk. Kalau coba itu sebelah ya kita tidak usah target harus tahun ini selesai, apalagi ini situasi kan kita juga situasi pandemi. Kenapa ya tidak kita pending saja? Loh kok dipending piye ini nanti hampir ini nanti untuk mendukung undang-undang minerba untuk macam-macam itu. Ya sudah kalau sudah begitu repot. Kalau sudah ditarget untuk mengabulkan misalnya mendukung untuk undang-undang minerba. Yang saudara tahu ada beberapa perusahaan tambang batu bara kita yang ini November ini ya, bulan depan itu ada yang habis, tahun 2001 ada yang habis, sampai tahun 2005 itu berapa itu? 2025 tuh ya, itu sekitar berapa? 7 perusahaan tambang besar itu yang akan habis per tahun kita ada di situ. Maka ada kesan terburu-buru di sini itu ya memang begitulah ya. Kemudian Reaper ya, membongkar pola baku. Hak tenaga kerja banyak dikurangi. Anda lihat nanti ya jadi saya itu enggak ngomong, bukan berarti kita ngomong, pesangon dihapus. Enggak, pesangon itu masih tetap ada. Ya, memang ada dikurangi betul itu ya, dari 32 menjadi 25. Ya, itu pun tidak tanggung jawab, maksudnya 25 kali gaji gitu ya. Itu upah. Itu pun tidak tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan semua ya, 19 banding ada 5 ya dari jaminan
jaminan sosial itu. Nah, jadi nanti Anda bisa baca di pasal 161 sampai 172. Berapa banyak ya yang seharusnya itu dia seorang pekerja yang di PHK itu dapat pesangon, tapi dengan hapusnya itu ya saya bisa mengatakan ya dia nggak dapat pesangon. Misalnya ada seorang, kalau di Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama itu kan ada seorang pekerja yang di PHK. Karena apa? Dia melakukan pelanggaran, sudah dikasih SP1, 2, 3. Kalau menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, dia di PHK, dia masih mendapat pesangon dan juga ada uang pengganti, apa itu ya, ditambah dengan uang penghargaan atau apa, itu ada. Jadi itu dihapus, 161 itu dihapus. 162, iya. Nah, tapi soal yang kemarin berkembang, misalnya cuti haid, cuti hamil, itu masih tetap ada ya. Itu tidak dihapuskan melalui Undang-Undang Omnibus Law ini tidak dihapuskan. Tapi tadi saya sebutkan 161 sampai 172. Wah, Anda lihat di sana. Kemudian juga mengenai PKWT, ya perjanjian waktu tertentu itu, kalau dulu ya di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dibatasi maksimal apa? 2 tahun bisa diperpanjang 1 tahun yang kontrak itu loh ya. Nah sekarang nggak ada itu ketentuan PKWT dibatasi dengan maksimal 3 tahun, nggak ada. Berarti apa? Kemungkinan besar seorang tenaga kontrak bisa dikontrak. Orang menyatakan wah ini namanya dikontrak seumur hidup ini caranya. Nah ada kerugian nggak? Ya ada kerugian nanti, terutama kalau hak-hak antara tenaga kontrak dan hak pegawai tetap kan tetap beda di situ, ya kan? Yang ketiga, wins, menarik produk lama, mengeluarkan produk baku. Saudara mungkin tidak istilahnya tidak memperhatikan betul ya bagaimana misalnya ada undang-undang kelistrikan, ada undang-undang sumber daya air. Yang itu sebenarnya untuk kayak undang-undang kelistrikan sudah di bagian tertentu, terutama bagaimana peran swasta dalam penyelenggaraan pengadaan listrik, apakah itu pakai dengan istilahnya itu unbundling atau tidak, atau bundling, itu persoalan itu sudah diuji di MK. Ya, jadi harus bundling bukan unbundling. Bundling itu artinya harus mulai dari hulu sampai hilir, ya, mulai dari pembangkit sampai penjualan, itu harus dalam satu perusahaan, tidak bisa dipecah-pecah gitu. Nah, unbundling sudah dihapus, ternyata masih masuk lagi di sekarang Undang-Undang Omnibus Law ini. Soal apa misalnya swasta, lembaga swadaya, maksudnya masyarakat, ya swadaya masyarakat, kemudian itu bisa sampai di daerah ya, itu bisa mengadakan atau menyelenggarakan kepentingan pengadaan listrik misalnya, itu sudah di judicial review. Apa? Yang istilahnya conditionally konstitusional. Jadi konstitusional tapi bersyarat gitu. Itu hidup lagi di sini. Termasuk air. Ya, termasuk sumber daya air. Kalau yang masalah sumber daya air ini saya ikut sendiri. Jadi Undang-Undang Sumber Daya Air itu yang 7 tahun 2004 itu sudah dihapus, ya, maksudnya dibatalkan oleh MK dulu, ya, sebenarnya kembali ke Undang-Undang nomor 11 tahun 74, ya, 1174 kembali ke Undang-Undang Pengairan. Lalu di tahun 2020 ini, 2019 itu ada undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang nomor 16 atau berapa, saya lupa ya, 17 tahun 2019 tentang Undang-Undang SDA. Ya, itu ada undang-undang yang baru lagi, tapi ya ini lalu diubah pada dengan Undang-Undang Omnibus Law lagi ini mengusung apa ya, swasta atau apa itu bisa kemudian mengadakan pengelolaan sumber daya air. Ini kan jadi masalah besar nanti ke depan. Nah, jadi ini lalu manfaat saya kira sudah tadi saya singgung di situ, ya, sudah di awal sudah saya sampaikan. Nah, lalu memang ada kemungkinan selain potensi menjadi bulldozer hukum itu, lalu ada kemungkinan ada kelindan ya, demokrasi dan kapitalisme. Ya, ini kita memang sangat orang mungkin mengatakan kapitalisme itu baik, ya kapitalnya baik, tapi kalau sudah ada ismenya itu jadi masalah tersendiri ya bagi kita.
Ya kenapa? Ya sistem itu ternyata ya sudah terbukti tidak mampu mensejahterakan masyarakat kita, apalagi mengusung namanya keadilan kesejahteraan sosial. Oh, namanya landasannya aja liberal kok itu, liberal. Yang penting kan individualistik di situ. Nah, persoalan negara bagaimana menjamin kesejahteraan rakyatnya bagaimana, apalagi kok menjadi negara pengurus ya istilahnya. Oh, itu nanti dulu kadang-kadang di kapitalisme itu kadang negara hanya sebagai regulator. Maka kan itu kan BUMN, rame-rame mau dijual, diswastanisasi, bahkan dijual ke asing dan seterusnya. Itu loh piye kuwi. Itu kalau kita mestinya kan tidak demikian kalau kita berdasar pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Itu mestinya, ya kan? Tapi kan kenyataannya demikian yang terjadi. Kalau ada, mana sekarang kita lihat, padahal BUMN kita itu kita harapkan betul sebenarnya bisa menjadi penyokong bagaimana kesejahteraan rakyat itu diwujudkan. Kita punya banyak berapa BUMN, tapi kok kita malah sekarang ini asik, woi come on, datang ke sini ya. Apa itu namanya? Come to my country gitu ya. Datanglah ke ya, satu invest. Ya. Invest. Ya datanglah ke negara saya ini untuk investasi. Lah ya kita sudah punya itu, ya punya BUMN, kenapa tidak dimanfaatkan betul gitu loh. Nah, datang investasi, padat modal, bukan padat karya, sementara kita itu banyak pengangguran. Nah, kalau padat modal Anda bisa lihat sendiri. Terus orang-orang yang sebenarnya bisa bekerja di situ piye gitu loh. Dengan alasan apa? Efisiensi. Coba Anda bayangin tuh. Dengan alasan efisiensi yang mestinya masih padat karya, padat modal. Maksudnya gini loh, mestinya kan umpama nih contoh nih, tol ya, tol. Dengan model e-tol, apalagi nanti pakai bukan hanya e-tol lagi tuh, pakai apa itu model sensor itu ya. Jadi ada mesin sensor, kalau di Singapura sudah begitu ya. Singapura itu nggak ada nempel kartu, itu nggak ada, ya. Sudah langsung mobil ada mesinnya, begitu lewat terpotong pulsanya, langsung tek gitu. Nah, kita itu mestinya masih padat karya maksud saya. Mestinya pintu-pintu tol itu masih dijaga orang. Loh kok gitu? Nanti nggak cepat. Oh, nyatanya dulu juga jalan kok baik kok, ya kan? Kan bisa saja itu dengan pintunya agak diperbanyak kan itu kan. Ya memang supaya keuntungan itu menyebar, tidak terakumulasi pada satu maksud saya satu kelompok, satu orang saja. Nah sekarang Anda bisa bayangkan itu, yang dulu mbak-mbak bekerja ya, kalau siang kan mbak-mbak itu kerja ya, kalau malam ya, yang jaga laki-laki kan itu. Maka ada pepatah, ada orang ngomong, woi tahu nggak itu penjaga mbak-mbak itu penjaga pintu tol tuh kalau malam katanya lepas BH. Lepas BH. Loh ya laki-laki masuk pakai BH kan. Nah, itu jadi kalau kita lihat itu mestinya masih padat karya, kita padat modal. Beberapa ribu orang yang harus berhenti. Sekarang parking, Anda lihat ya. Parkir-parkir itu semua sudah model otomatis semua. Nah, terus siapa? Kita ngomong dengan mesin, dengan ini tok. Sementara orang kerja, ya orang yang mestinya bisa kerja di situ nganggur semua. Mau kerja di mana? Gitu loh. Jadi kalau kita itu memang belum mampu semua serba mesin, kita masih perlu padat karya. Menurut saya loh itu, ya jangan dipaksakan untuk serba mesin gitu loh. Ya memang supaya distribusi duit itu kemana-mana. Nah ini kan begitu Anda nempelin kartu tol itu, sudah kemana? Tersalur di mana? Di bank mana? Anda tahu nggak misalnya? Yang untung siapa? Ya hanya beberapa orang. Beda dengan tadi memperkerjakan ya orang, kita masih ya human to human, masih bisa kontak, ya masih bisa berelasi, mereka masih bisa kerja. Kan itu kan? Wah, ini maksud saya begitu. Belum lagi persoalan yang tadi saya sampaikan mengenai BUMN yang mestinya itu menjadi investor. Nah, gitu loh ya. Kalau kita lihat misalnya investor dari luar negeri itu utang, kan BUMN juga biar hutang tuh. Yang utangi siapa? Salah kita, sumber daya alam kita itu enggak besar. Betul kan? Besar tetapi tidak kita kuasai maksud saya. Ada emas, mineral, batu bara macam-macam kita, malah swasta. Loh, kalau kita yang ngurus sendiri, itu
istilahnya BEP saja wis untung. Untung apa? Untung ini ada keuntungan yang ada tenaga kerja, ada keuntungan yang dapat kita peroleh sendiri dari kerja kita itu. Oh, itu kan keren itu. Daripada kita berharap, ya oke, Anda kelola, saya dapat sekian ya. Apaan itu? Apalagi kayak batu bara itu tinggal ngeruk. Ya, nggak harus menggali sampai berapa meter ke bawah. Enggak, udah terhampar, tinggal ngeduk aja gitu. Tapi kok ya tetap asing swasta ya, atau swasta lah ya, swasta yang menguasai itu loh, piye gitu loh. Kadang-kadang saya itu ya gemes, apa ya, BUMN kita itu nggak mampu gitu loh ya menjalani kayak gitu itu. Apa tenaga kerja kita juga nggak mampu. Saya sudah ngomong disekolahkan di Swiss, ada di Jerman, ada di Amerika, manajemen, ada teknik, ada ini semua disekolahkan. Kenapa kita nggak menggunakan orang-orang hebat-hebat kita ini untuk mengelola BUMN kita gitu loh. Malah laporannya untung, rugi. Nggak rugi, malah ada potensi korupsi, kerugian negara banyak. Anda lihat Asabri, bagaimana Jiwasraya. Coba Anda pikir itu. Oh malah ada, katanya sih ya, saya dengar-dengar itu ada upaya untuk bailout untuk Asabri itu sekitar berapa puluh triliun itu, 22 triliun atau berapa. Mendem itu ya. Nah, duitnya dari mana? Kita utang lagi. Akhirnya jatuh tempo, kita membayar bunga utang aja sudah kesulitan di situ. Jadi ini kelindannya itu bukan main antara apa itu. Karena kapitalisme itu kan tumpaannya demokrasi itu ya. Jadi demokrasi tanpa kapitalisme ya podo wae. Amblek ya, nggak bisa jalan itu. Memang ya kendaraan demokrasi itu ya kapitalisme itu. Tapi saudara tahu sendiri bagaimana problem yang timbul akibat apa? Greedy ya, keserakan manusia itu ada di mana-mana. Maunya dipek dewe, maunya keuntungan yang besar ini. Saudara, sehingga saudara lihat berapa persen ini. Berapa juta hektar kita hanya mungkin dikuasai oleh beberapa orang saja. Itu greedy. Memang itu karakter. Maka tadi sebenarnya muncul hukum itu untuk mengendalikan tadi, membatasi, menghambat. Memang tujuan hukum itu begitu. Kalau nggak dibatasi, dihambat, ya greedy-nya itu orang sudah pegang 2 gunung masih minta 1 gunung lagi, itu kan. Ya kan, maunya kan begitu. Itu manusia. Gunung di tangan kanan, tangan kiri ada gunung. Wah, masih mau menggendong, masih maunya kan gitu kan. Nah, kalau dituruti ya ambiar di situ. Lalu yang Prof. ketiga adalah ya. Prof. Kalau bisa maksimalkan sampai 14.45 pemaparannya ya Prof, ya, biar enak buat diskusinya lebih. Ya, oke. Lalu ada potensi perselingkuhan antara rezim, parlemen, dan kapitalis. Oke lah, itu saya kira sudah nggak menjadi rahasia umum bagaimana pendapat Jeffrey Winters dan seterusnya. Itu memang kita sedang berada di era oligarki ya. Nah, sebenarnya ada batu uji ya kita untuk mengatakan undang-undang Omnibus Law ini baik atau tidak, ya kita sebenarnya ngujinya gampang. Yang tadi, dari sisi ideologi ya berarti sesuai enggak dengan Pancasila. Yang kedua dari sisi konstitusional, apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45? Tadi sudah banyak saya sebut mengenai bagaimana undang-undang ini berkonsentrasi pada misalnya Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 33. Ya, lalu juga pasal 27 mengenai hak buruh ya untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak yang tadi sudah saya singgung itu. Nah, ini beberapa hal ya yang terkait dengan konstitusi, lalu tadi jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak ya sudah ada saya sebutkan. Intinya di situ ada apa ya istilahnya kalau dari sisi konstitusi ya ada cacat substansi terutama di situ. Lalu potensi dampak negatif tadi sudah saya sampaikan juga ya, saya kira tidak perlu saya ulang-ulang lagi. Anda nanti bisa dikirimi lah ya mengenai slide ini nanti. Nah, penolakan terhadap kalau ditanya misalnya, untuk siapa toh sebenarnya Undang-Undang Omnibus Law ini? Kalau kita lihat untuk investor, untuk pekerja. Nah, sekarang ternyata saudara bisa saksikan sendiri dari pemberitaan yang ada itu justru apa? Ya serikat pekerja menolak, ya kan? Dengan alasan tadi beberapa sudah saya singgung, ya persoalan PKWT, persoalan UMK yang kabupaten.
UMSK mengenai upah minimum sektoral khusus itu yang juga tidak ada lagi, yang ada justru upah minimum provinsi, ya itu wajib, yang lainnya nggak wajib ada. Nah itu kan jadi masalah besar di situ. Ya, jadi intinya pekerja sendiri menolak, lalu juga penolakan dari elemen masyarakat. Ada ormas terbesar kita, ada NU, Muhammadiyah, ya ratusan ormas Islam yang lain dan ormas yang lain. MUI juga menolak, bahkan terang-terangan menghadap pada presiden untuk menyampaikan penolakan itu. Presiden tetap menyatakan tidak akan membuat perpu untuk membatalkan RUU itu. Ya wes, tapi akademisi, para guru besar, ada dosen, ada macam kumpul menolak juga, yang diketuai oleh Bu Susi dari Unpad itu ya. Kemarin saya juga diskusi bareng sama beliaunya. Aktivis HAM, buruh, ya lingkungan hidup, perempuan, banyak juga yang menolak. Ini elemen mana? Pemerintah daerah kita mencatat ada 6 pemerintah daerah, ada 3 gubernur, 3 bupati yang memfasilitasi untuk penolakan itu. Boh terpaksa pun enggak, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas kita catat itu ada. Lalu pelajar, mahasiswa, Anda tahu sendiri, pelajar STM aja bagaimana, SMA, mahasiswa. Bahkan nanti tanggal 28 katanya mau kembali lagi untuk mahasiswa. BEM seluruh Indonesia itu mau menyampaikan, ya tetap menuntut supaya perpu dikeluarkan. DPRD ini juga ada, DPRD ada 15 DPRD, 4 tingkat provinsi dan 11 tingkat kabupaten yang juga memberikan reaksi untuk penolakan itu. Lalu juga kalau dari luar negeri kita lihat sebanyak 30 investor global yang mengelola aset 4,1 triliun dolar Amerika juga melakukan penolakan dalam arti menyurati Presiden Jokowi secara terbuka supaya itu dibatalkan aja. Belum lagi persoalan ini di ASEAN, ya ASEAN Parliamentarian for Human Rights itu juga menyampaikan hal yang sama untuk melakukan apa istilahnya supaya RUU Omnibus Law itu dicabut. Nah, itu sudah jelas ya penolakan itu. Di medsos kita juga kenal antara yang nolak dengan yang pro itu Anda lihat di situ ya. Yang pro berapa, yang nolak berapa, Anda lihat 3,6 banding dengan 259 juta. Nah, jangkauannya itu Anda lihat. Sebenarnya lebih ke dalam tanda kutip ya mosi tidak percaya itu sebenarnya ke sana. Arahnya tetap ingin supaya cabut undang-undang Omnibus Law itu. Nah, intinya di sini jadi pengesahan itu kalau misal disahkan itu sebagai bentuk ketidakadilan penguasa terhadap hak hidup dan konstitusional rakyat, lalu negara yang semestinya menjadi khodimul ummah ya, pelayan umat, tapi ternyata justru sebaliknya di situ ya. Lalu mestinya juga apa ya dalam penguasaan sumber daya alam khususnya bagaimana mendorong supaya negara ini menguasai sekaligus untuk apa? Sepenuhnya menjadi negara pengurus. Jadi penolakan apa istilahnya kalau mendukung pengesahan undang-undang ini menurut saya kok justru tidak Pancasilais ya. Jadi menabrak konstitusi, melanggar tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, mendukung ketidakadilan penguasa serta ketamakan oligarki. Nah, jadi simpulannya di situ bahwa negara harus menurut saya harus mengambil alih ya pengurusan rakyat. Bagaimana menjadi negara yang meriayah rakyatnya ya. Ya meskipun mungkin tadi saya katakan melalui BUMN itu bakbuk ya BEP, tapi itu sebenarnya sudah sebagai sebuah keuntungan tersendiri bagaimana negara itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok rakyatnya dan dalam rangka untuk memberikan atau melayani public service yang harus fulfill ya, harus dipenuhi terhadap rakyatnya dari negara itu. Ya, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa interaksi ya untuk beberapa waktu ke depan. Kita akan coba untuk mendalami apa yang tadi sepintas saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan komentar, kita beri kesempatan.